Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taris Amalina, mahasiswi Universitas Wanita Internasional, Prodi Administrasi Bisnis, semester 8, kelas karyawan, dengan NIM 20918020. Di podcast kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen operasi, juga akan saya implementasikan ke pekerjaan saya, yaitu di restoran Kabops. Video ini saya buat untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasi. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu tentang profil Kabops. Kabops Premium Kebab merupakan salah satu perusahaan kuliner di Kota Bandung yang berdiri pada tanggal 1 September 2016. Kabops menghadirkan inovasi produk yang unik serta konsep menarik yang dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Bandung. Dengan diterimanya oleh masyarakat, membuat Kabops Premium Kebab menciptakan produk-produk yang baru agar selalu membuat percaya dan diminati oleh konsumen. Kabops Premium Kebab menampilkan kelebihan yang ingin ditonjolkan dari 3 sisi. Yang pertama, dalam produknya, kedua dalam pelayanannya, ketiga dalam pemilihan lokasinya. Dari sisi produk, Kabops benar-benar memperhatikan proses pembuatan kebab secara detail, mulai dari seberapa banyak daging dan sayur yang dibutuhkan, saus, beserta bumbunya, dan yang tak kalah penting adalah pengemasannya. Produk ini juga dikemas secara premium. Kemasannya dibuat unik, menarik, dan dimaksudkan untuk memudahkan customer-nya. Selanjutnya, dari sisi pelayanan, Kabops selalu mengupayakan kru outlet yang berhubungan langsung dengan customer bisa melayani dengan maksimal. Selain itu, turut mengikuti tren, Kabops juga menerapkan konsep yang menempatkan dapur dengan area customer, sehingga proses memasaknya bisa disaksikan langsung. Sedangkan dari sisi pemilihan lokasi, Kabops tidak sembarangan menentukan lokasi yang akan dijadikan restoran. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu strategis, pusat keramaian, mudah dikunjungi, dan memiliki image yang baik. Sementara dalam perkembangannya, Kabops juga turut mengalami peningkatan berkat layanan delivery online. Sejak akhir 2018, Kabops mulai bekerja sama dengan GrabFood dalam memasarkan produk-produknya. Sejak saat itu pula, penjualan Kabops meningkat secara signifikan. Aplikasi sangat memberikan pengaruh baik, dari mulai terpampangnya brand Kabops di dalam aplikasi juga sudah bisa meningkatkan awareness dari customer. Dan tidak bisa disangkal, tersedianya Kabops di aplikasi online juga membantu peningkatan sales penjualan yang cukup signifikan. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu manajemen operasi. Manajemen operasi didefinisikan sebagai aktivitas manajerial yang terkait dengan proses pembuatan barang atau penyediaan jasa melalui transformasi input menjadi output. Di sini ada 10 keputusan manajemen operasional. Yang pertama, desain produk dan jasa. Yang kedua, managing quality. Ketiga, proses and capacity strategi. Keempat, interaksi pelanggan yang lebih baik. Kelima, layout. Keenam, HR and job design. Ketujuh, supply chain management. 8, inventory management. 9, scheduling. Dan 10, maintenance. Dari 10 keputusan manajemen yang sudah saya sebutkan tadi, saya hanya akan membahas beberapanya saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata letak. Tata letak adalah salah satu kunci yang menentukan efisiensinya sebuah operasional perusahaan dalam jangka panjang. Tata letak yang efektif dapat membantu sebuah organisasi mencapai strategi yang mendukung perbedaan, harga rendah, atau respon. Dari pengertian tata letak di atas dapat disimpulkan bahwa tata letak merupakan suatu sistem yang saling berintegrasi di antara seluruh fasilitas-fasilitas yang mendukung seluruh kegiatan produksi dari bahan baku atau masukan hingga output, hingga selama dalam proses tersebut dapat mencapai suatu nilai tambah berupa efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Tujuan strategi tata letak adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Dalam semua kasus, desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana untuk mencapai beberapa hal berikut ini.
Yang pertama, utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua, aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. Ketiga, moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Keempat, interaksi dengan pelanggan yang lebih baik. Kelima, fleksibilitas, yaitu bagaimanapun kondisi tata letak yang ada sekarang, tata letak akan harus diubah. Sebuah tata letak yang efektif memfasilitasi adanya aliran bahan, orang, dan informasi di dalam dan antar wilayah. Untuk mencapai tujuan ini, maka akan dipakai tata letak title yang didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi bergantung kepada produk yang dapat menarik perhatian pelanggan. Setiap restoran pasti memiliki tema yang khas dan unik dalam desain. Hal ini yang nantinya akan menjadi kenangan tersendiri bagi setiap pelanggan. Di sini saya akan membahas tentang fungsi layout di restoran Kebabs. Yang pertama, area dine-in. Area dine-in ditujukan sebagai tempat menunggu pesanan customer serta dijadikan sebagai tempat makan. Area ini berlaku untuk semua customer, tidak terkecuali untuk ojek online. Kedua, area kitchen. Sebagai tempat membuat pesanan customer seperti kebab dan minuman. Area ini juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan bahan baku dan perlengkapan pembuatan pesanan customer. Yang ketiga, kasir. Kasir adalah tumpu utama untuk berhadapan langsung dengan customer. Yang keempat, bar display. Dijadikan sebagai tempat penyimpanan produk siap jadi yang nantinya akan langsung dibuatkan sebelum memasuki tahap pemasakan. Area ini berbentuk open kitchen. Kelima, sink. Sink adalah tempat untuk mencuci semua peralatan pemakaian. Dan terakhir ada lemari barang. Area ini masih berada di dalam kitchen, dijadikan sebagai tempat penyimpanan semua bahan baku yang berbentuk plastik dan siap pakai. Yang B, bar display, tempat untuk penyimpanan produk siap jadi yang nantinya akan langsung dibuatkan sebelum memasuki tahap pemasakan. Area ini berbentuk open kitchen. Yang C itu griddle 1 untuk menyimpan bahan sayuran dan keju. Yang bagian F chiller 2 untuk menyimpan bahan persausan. Yang bagian G freezer untuk menyimpan bahan makanan meat item, french fries dan tortilla. Di bagian H itu meja dapur 1, tempat untuk menyimpan peralatan utensil. Yang bagian I adalah sink untuk mencuci semua peralatan. Bagian J meja dapur 2, tempat penyimpanan bahan minuman seperti sirup. Bagian K dispenser untuk menyimpan air teh. Terdapat meja tepat di samping kasir yang fungsinya untuk menaruh papan menu serta pengambilan orderan oleh customer itu sendiri. Desain dapur kurang baik dapat menimbulkan kesusahan terhadap bentuk dari desain kemasan kebab dan juga pelayanan kemasan kentang, kemasan salad, yang ada dan menyusun peralatan juga kemasan minuman akan mempermudah karyawan dalam bekerja dan ini untuk all item efek yang baik untuk tamu, seperti menerima makanan dengan waktu yang wajar dengan kurangnya keterlambatan pelayanan makanan yang terlalu lama. Kondisi luar dapur dapat dilihat dari luas tempat persiapan dan pengelolaan makanan, tempat penyimpanan bahan makanan, tempat penyimpanan peralatan, dan tempat pencucian peralatan. Luas dapur sangat berpengaruh bagi operasional kerja karyawan dan keefektifan pemanfaatan ruangan, karena apabila luas dapur tidak dirancang sesuai dengan kebutuhan, maka akan ada ruangan yang tidak terpakai atau dapat dikatakan kerugian untuk pemilik. Ini adalah sekilas bentuk dari tata layout restoran Kebabs. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di dalam tata letak layout restoran Kebabs. Bagian A, kasir, tempat untuk transaksi pembayaran. Bagian B, bar display, tempat untuk penyimpanan produk siap jadi yang nantinya akan langsung dibuatkan sebelum memasuki tahap pemasakan. Area ini berbentuk open kitchen. Bagian C, griddle 1, tempat untuk memasak kebab. Bagian D, griddle 2, tempat untuk memasak bahan setengah jadi seperti daging dan grill onion. Bagian E, chiller 1, untuk menyimpan bahan sayuran dan keju. Bagian F, chiller 2, untuk menyimpan bahan persausan. Bagian G, freezer, untuk menyimpan bahan makanan meat item, french fries, dan tortilla. Bagian H, meja dapur 1, tempat untuk menyimpan peralatan utensil. Bagian I, sink, untuk mencuci semua peralatan. Bagian J, meja dapur 2, tempat penyimpanan bahan minuman seperti sirup. Dan bagian K, dispenser, untuk menyimpan air teh.
Berikut adalah desain seperti kemasan kebab, kemasan kentang, salad, serta kemasan minuman. Dan ini ada all item untuk semua desainnya. Sekian podcast yang dapat saya sampaikan kali ini mengenai layout atau tata letak tempat saya bekerja, yaitu di restoran Kabops. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.